Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 IPA SMA Yayasan Pupuk Kaltim yang saya cintai. Pertama, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Kali ini kita akan masuk materi integral yang ke-6, di mana ini adalah bagian terakhir yang ingin saya sampaikan dalam materi integral selama ini, yaitu tentang volume benda putar. Sekarang, apabila ada sebuah luasan daerah seperti ini, kemudian daerah ini akan diputar mengelilingi sumbu X 360 derajat. Maka kalau di sini ada luasan satuan yang terkecil, saya gambarkan seperti konsep luas kemarin. Saya arsir. Ini adalah ketebalannya adalah dx. Maka tingginya sudah dipastikan adalah y. Maka kalau ini diputar mengelilingi sumbu X, maka yang terbentuk adalah benda pejal yang merupakan deretan dari luasan ini yang berputar 360 derajat. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini gambarnya. Maka bisa dibayangkan, luasan yang kecil ini, itu setelah diputar, akan terbentuk cakram kecil di sini. Cakram kecil. Nah, cakram kecil. Ini. Cakram kecil ini jelas ketahuan bahwasanya diameternya atau jari-jarinya adalah setinggi Y ini. Ini setinggi Y. Seperti yang ini. Dan tinggi dari cakram ini, ketebalan dari cakram ini adalah dx. Maka secara geometri kita bisa menghitung volume cakram ini. Karena ini diperoleh dari luasan yang terkecil, maka volume yang diperoleh adalah volume yang terkecil, yaitu dV. Di mana dV ini ya seperti volume tabung. Volume tabung adalah Pi kali R kuadrat, luas alas kali tinggi. Alasnya berupa lingkaran, berarti luasnya adalah Pi R kuadrat kali tinggi. Nah, sekarang lihat, di cakram yang kita peroleh dari putaran ini adalah Pi, jari-jarinya adalah Y, kuadrat berarti. Tingginya adalah ketebalan ini. Maka bisa kita gantikan adalah dx. Itu adalah volume terkecil. Nah, volume yang terjadi ini merupakan kumpulan dari cakram-cakram yang banyak sekali. Nah, cakram-cakram itu dijumlahkan akan membentuk volume dari benda putar ini. Maka menjumlahkan sampai tak terhingga dengan ketebalan dx ini dengan integral. Dari A sampai B. Yaitu Pi Y kuadrat dx. Karena Pi merupakan konstanta, bilangan real, maka Pi bisa keluar dari integral duluan. Berarti Pi integral dari A sampai B Y kuadrat dx. Maka untuk mencari volume benda putar dari luasan ini, yang diputar mengelilingi 360 derajat sumbu X, menggunakan formula ini. Sekarang kalau diberikan kasus seperti ini, misal suatu daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X min 4, berarti garis lurus. Terus ada batas yang lain, garis X sama dengan 3. Ada garis lain X sama dengan 5.
ada batas lain sumbu X. Nah, luasan itu diputar mengelilingi sumbu X 360 derajat. Terus pertanyaannya, tentukan volume benda putar yang terjadi. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah seperti ini? Maka, secara grafis kita bisa mulai memecahkan masalah ini. Pertama, kita gambar daerahnya. Ini adalah garis Y sama dengan 2X min 4. Ini garis ini. Terus ada garis X sama dengan 3. Ada garis X sama dengan 3. Ada garis X sama dengan 5. Garis X sama dengan 5. Terus ada sumbu X. Sudah. Berarti daerah yang dimaksud adalah yang kuning ini. Maka kalau ini diputar mengelilingi sumbu X 360 derajat, maka benda pejal yang terjadi adalah seperti ini. Bisa dibayangkan? Oke. Ini padat, dalamnya padat sekali. Maka bagaimana menghitung volume ini? Ya, kita menggunakan konsep yang barusan kita gunakan tadi. Bahwasanya volume benda putar itu sama dengan Pi integral dari A sampai B Y kuadrat dx. Y kuadrat berarti mengkuadratkan ini. Y sama dengan 2X min 4. Berarti Y kuadrat sama dengan berarti 2X min 4 kuadrat. Bagaimana mengkuadratkannya? Tentu harus sudah lancar ya. 4X kuadrat. Ya. 2 kali min 4 min 8 kali 2 min 16. X min 4 kuadrat 16. Maka Y kuadrat ini bisa digantikan menjadi Pi integral. Y-nya diganti dengan 4X kuadrat min 16X plus 16 dx. Bergerak dari batasnya adalah sini adalah 3, gitu ya. Di sini adalah 5. Berarti ini adalah integral 3 sampai 5. Maka integral tertentu yang sudah kita pelajari itu jadi penopang menyelesaikan masalah ini. Maka coba kita uraikan. Berarti ini Pi, hasil integral ini sudah bisa mestinya berapa? 4/3 X kuadrat ya, min 16X integralnya 8X kuadrat plus 16 integralnya adalah 16X. Bergerak dari 3 sampai 5. Batas atas dimasukkan dulu. Nah, ini sudah menyangkut ilmu SD ngitungnya. Berarti P gitu ya. Kali batas 5 dimasukkan dulu. Berarti 5 kuadrat 25. Ini pangkat 3 ya, maaf. Ini pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 125 kali 4 berarti 500. Berarti ini adalah 500/3. Dikurangi. 5 kuadrat 25, 25 kali 8, 200. Ditambah 16 kali 5, 80. Oke. Dikurang. Nah, sekarang batas bawah dimasukkan. Batas bawah dimasukkan. 3 kuadrat 27. 27 bagi 3, 9. 9 kali 4, 36. Dikurang. 3 kuadrat 9. 9 kali 8, 72. Ditambah. 3 kali 16 adalah 48. Nah, semuanya kali Pi. Tinggal menghitung. Ini adalah ilmu SD. Ya. Oke, silakan. 500 dibagi 3 itu berarti 55 dibagi 3 adalah 1. 20 bagi 3 itu 6. 20 bagi 3 itu 6. Masih sisa 2. 2/3. Min 200 ditambah 80 berarti min 120. Dikurang. Ini adalah min 36. Oke. Ini adalah 16. 12. Oke.
berarti dikurangi 12. Oke, berarti kita jumlahkan, lanjutkan, ini tutup kurung masih ya. Oke, ini ya. Berarti 166 dikurangi 120, ini adalah 46. 46 dikurangi 12 adalah 32. Berarti 32 2/3. Nah, maka maaf, ini 46 kurangi 12 34 ya. 34 berarti ini 34, ini 34 ya. 34 2/3. Maka kita bisa tuliskan adalah volumenya adalah 34 2/3 pi satuan volume. Begitu cara menjawabnya. Sekarang kita akan coba memahami bagaimana kalau sebuah luasan diputar mengelilingi sumbu Y. Kalau tadi kita sudah bahas tentang luasan yang diputar mengelilingi sumbu X dan contohnya. Sekarang bagaimana kalau diputar mengelilingi sumbu Y? Maka kalau ada luasan seperti ini misalkan, luasan seperti ini, kalau diproyeksikan ke sumbu Y, itu luasannya adalah dari A sampai B. Kemudian luasan ini diputar mengelilingi sumbu Y 360 derajat. Bisa kebayang kira-kira bendanya? Maka seperti ini bendanya yang terjadi. Nah, seperti kap lampu, kap lampu. Nah, bendanya seperti ini. Maka bagaimanakah orang matematika menghitung volume benda putar ini? Sama konsepnya. Andaikan di sini ada sebuah persegi panjang kecil, gitu ya. Persegi panjang kecil, gitu ya. Ini adalah DY karena pada sumbu Y. Ini adalah tingginya X karena ini mendatar. Mendatar. Ini X. Maka luasan kecil ini itu ikut berputar mengelilingi sumbu Y, maka akan terbentuk cakram seperti ini. Nah, cakram seperti ini. Kalau saya gambarkan mungkin seperti ini. Nah, ini potongannya. Ini adalah volume terkecil dan berupa tabung cakramnya. Di mana ini adalah jari-jarinya adalah X. Ini adalah X. Ketebalannya adalah DY. Maka menghitung volume dari benda yang terkecil ini, orang matematika menyimpulkan adalah dV. Volumenya bagaimana? Ya seperti volume tabung. Berarti Pi kali R kuadrat kali tinggi. Maka kita bisa substitusi. Berarti ini adalah Pi, R-nya adalah X kuadrat, tingginya adalah DY. Kumpulan cakram yang memenuhi volume benda putar ini, maka bisa dijumlahkan, disumkan, itu menjadi V dengan integral seperti tadi. Berarti dari A sampai B bergeraknya. Pi X kuadrat DY. Karena Pi adalah koefisien, maka koefisien bisa keluar dari integral duluan. Berarti Pi integral A sampai B untuk X kuadrat DY. Nah, ini adalah formula yang digunakan untuk menghitung kalau ada luasan diputar mengelilingi sumbu Y 360 derajat. Maka mohon diingat-ingat formula ini. Ingat-ingat formula ini. Misal untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Ada suatu daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Terus ada garis Y sama dengan 4. Ada sumbu Y. Terus daerah itu ada di kuadran 1. Nah, coba lihat. Menyelesaikan masalah seperti ini tidak akan tergambarkan di pikiran kita kalau tidak menggambar.
Maka ini adalah berupa parabola. Parabola. Oke. Maka bisa kita gambarkan begini. Ini parabolanya. Y sama dengan X kuadrat plus 1. Ini adalah garis Y sama dengan, ini garis Y sama dengan 4. Nih. Ini adalah sumbu Y sebagai batas. Maka ada dua kemungkinan. Mungkin yang di sini, mungkin yang di sini. Ada penerang di soal adalah kuadrat 1. Berarti hanya yang saya warna hijau ini aja. Ini yang diputar mengelilingi sumbu Y. Maka bisa bayang bendanya kurang lebih seperti ini. Bendanya. Nah, coba lihat. Orang matematika dengan mudah bisa menghitung volume benda putar yang terjadi. Maka lihatlah, kita menggunakan konsep yang sudah kita pelajari, berarti volume sama dengan Pi, ya, integral dari A sampai B X kuadrat dy. Kenapa pakai rumus ini? Karena diputar mengelilingi sumbu Y. Putar mengelilingi sumbu Y. Maka kita cari kurvanya. Oh, ini kurva ini diputar. Oke, berarti ini adalah X kuadrat ditambah 1 sama dengan Y. Boleh saya balik begitu. Maka X kuadrat sama dengan Y min 1. Maka X kuadrat ini bisa diganti dengan Y min 1. Maka soalannya bisa saya tulis berarti Pi integral dari 1, ini 1 batas bawahnya, sampai 4. Nah, berarti 1 sampai 4. X kuadrat, bisa saya ganti dalam bentuk Y. Y min 1 kali D. Maka ini sudah bisa kita hitung. Oke, integralnya. Oke. Integral Y berarti setengah Y kuadrat. Integral 1 adalah Y. Dari 1 sampai 4. Nah, tinggal isikan batas atas. Batas atas saya substitusikan berarti Pi. Oke, 4 kuadrat 16. 16 kali setengah adalah 8. Dikurang. Y berarti ini 4. Dikurang. Tutup kurung. 1 dimasukkan. 1 kuadrat 1 kali setengah. Setengah. Dikurang. Ini 1. Oke. Semua kali Pi. Maka lihatlah, berarti Pi yang di dalam ini 8 dikurangi 4 itu 4. 4 ditambah 1 berarti 5. Ini kurang setengah. Nah, jadi yang bulat saya jumlahkan dulu. Saya mudah. Kemudian dikurangi setengah. 5 kurangi setengah berarti hasilnya adalah 4,5 Pi. Satuan volume. Seperti itu cara mengerjakannya. Maka langkah pertama, grafisnya dulu. Kemudian proses integralnya. Proses integralnya. Sekarang akan kita bahas bagaimana kalau daerah itu di antara dua kurva. Kemudian diputar mengelilingi sumbu X. Ini sumbu X. Tapi luasnya itu di antara dua kurva. Maka ada konsep tersendiri. Lihat, misalkan ada luasan seperti ini. Ada kurva Y1, ada kurva Y2. Di antara A sampai B ini luasannya. Itu diputar mengelilingi sumbu X. Bisa kebayang bendanya? Seperti cincin. Tengahnya bolong, terus di pinggirnya ini pejal. Maka kurang lebih seperti ini bendanya. Nah, seperti ini. Misalkan di sini ada luasan kecil. Oke, luasan kecil. Luasan kecil. Maka luasan kecil ini ikut berputar dan membentuk cincin kecil, gitu ya. Cincin kecil yang tebal.
terus ini. Ya. Maka bisa dibayangkan bahwa luasan ini itu adalah tinggi yang Y1 itu segini, dikurangi Y2 ini. Ya. Maka volume dari cincin kecil ini itu kurang lebih seperti ini. Lihat, yang pertama, yang luar, itu jari-jarinya adalah Y1. Jari-jari yang lobang ini adalah Y2. Maka volume benda kecil ini itu adalah dV, di mana volume bagian luar Y1 kuadrat dx tebalannya, gitu ya. Seperti biasa tadi, ini dx, gitu ya. Ini ketebalannya adalah dx, ini dx. Dikurangi yang bolong ini, yang bolong ini volumenya adalah pi kali Y2 kuadrat dx. Nah, secara aljabar pi dan dx-nya bisa dikeluarin tuh. Berarti pi, gitu ya. Ini Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat dx. Nah, maka volume seluruhnya itu merupakan penjumlahan, berarti sum, berarti integral. Integral pi Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat kali dx. Maka pi bisa dikeluarkan dari integral. Oke, berarti ini adalah Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat dx. Ini bergerak dari A sampai B. Bergerak dari A sampai B. Sekarang kita akan bahas bagaimana menyelesaikan masalah luasan daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Kurva 1, kurva 2, diputar mengelilingi sumbu X. Maka sulit sekali membayangkan permasalahan ini kalau tidak digambar. Maka luasannya adalah seperti ini. Ini adalah Y sama dengan X. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat, parabola bentuknya. Berpotongan di mana? Tinggal temukan saja bahwa saat berpotongan adalah Y sama dengan Y. Berarti ini X kuadrat, yang satunya ini, parabolanya, sama dengan Y sama dengan X. Ini adalah sama dengan X. Maka kumpulkan, berarti menjadi X kuadrat dikurangi X sama dengan 0. Kalau disederhanakan, berarti ini adalah X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Berarti ini 0 sama 1. 0 sebagai batas bawah putar, 1 sebagai batas atas putar. Diputar mengelilingi sumbu X. Maka bendanya yang terjadi adalah seperti ini. Bendanya terjadi seperti ini. Ya. Oke. Maka ini adalah benda, kalau bisa bayangkan, luarnya adalah berbentuk kerucut, dalamnya bentuknya lengkungan. Oke. Maka volume benda yang seperti ini, secara kalkulus bisa dihitung dengan integral tertentu. Maka lihatlah bahwasanya volume, saya mulai di sini, volume sama dengan pi integral dari 0 sampai 1. Kita lihat benda ini yang menjadi batas luarnya itu adalah Y sama dengan X. Ini Y sama dengan X. Maka Y sama dengan X ini Y1. Berarti ini adalah Y2. Karena menjadi bagian dalamnya. Oke. Maka rumusnya tadi adalah Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat dx. Isikan. Berarti pi integral dari 0 sampai 1
Y1 kuadrat, berarti ini Y1. Y1 dikuadratin, berarti X kuadrat. Y2 dikuadratin, berarti adalah X. X kuadrat dikuadratin, berarti X pangkat 4. Maka di sini Y1 kuadrat adalah X kuadrat dikurangi Y2 kuadrat, berarti X pangkat 4 dx. Maka lihatlah, bisa saya lanjutkan. Berarti ini sudah bisa diintegralkan. Berarti pi ke integralnya. Integral X kuadrat berarti 1/3 X pangkat 3 dikurang X pangkat 4. Integralnya adalah 1/5 X pangkat 5 dari 0 sampai 1. Masukkan batas atas dulu, berarti pi integral 1/3 kali 1/3, berarti 1/3 dikurangi 1/5 kali 1/5, berarti 1/5 dikurangi, buka kurung, 0 substitusi sini berarti 0 dikurang, masuk sini berarti 0. Nah, berarti kita tinggal menghitung 1/3 dikurangi 1/5. Berarti penyebutnya adalah 15. Ini berarti 5. Ini berarti 3. Berarti hasilnya adalah 2/15 pi. Nah, jangan lupa pi. Tanpa pi berarti salah. Ini pi harus ada. Satuan volume. Sekarang kita bahas bagaimana kalau luasan daerah itu diputar mengelilingi sumbu Y, di mana daerah itu berada di antara dua kurva. Oke, maka misal ada luasan seperti ini. Bisa kebayang? Oke, maka ini diputar mengelilingi sumbu Y. Maka benda yang terjadi adalah seperti ini. Maka bila cincin yang kita bicarakan dari tadi itu terjadi seperti ini berarti dV, berarti ini lubangnya ini. Ini adalah X. Bagian luarnya, jari-jarinya adalah ini. Ini X juga. Tapi ini berarti bagian luar. Bagian luar berarti oleh Y1, berarti ini adalah X1. Bagian dalamnya, ini berarti Y2 kurvanya. Berarti ini adalah X2. Saya tuliskan. Berarti ini adalah X2. Ketinggian dari cincin ini adalah ketebalan biasa kalau menghadap terhadap sumbu Y, berarti kita ambil adalah dy. Berarti ini ketebalannya adalah dy. Maka volume cincin ini adalah terkecilnya adalah dV sama dengan pi gitu. Volume bagian luar dulu, pi X1 kuadrat dy ketebalannya dikurangi lubangnya ini oleh jari-jari X2 itu, berarti pi kali X2 kuadrat dy. Seperti diputar mengelilingi sumbu X tadi, kita bisa sederhanakan. Berarti pi bisa keluar, ya, pi bisa keluar, dy bisa keluar. Yang di dalam adalah X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat dy. Maka untuk mencari volume keseluruhannya, kita menggunakan integral tentu. Berarti dari A sampai B. Nih, dari A sampai B. Oke, nah berarti pi bisa keluar duluan. Nah, oke, langsung. Ini adalah X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat dy. Oke, misal yang sebelum tadi, nah soal ini, misalkan kita ubah
mengelilingi sumbu Y. Mengelilingi sumbu Y. Oke. Maka, nah ini, maka soalnya ini, kira-kira volumenya berapa? Volumenya berapa? Bendanya seperti apa? Kebayangnya. Maka lihat luasannya, seperti tadi, diputar mengelilingi sumbu Y. Maka bendanya seperti ini. Lihat, kalau benda ini luarnya lengkung, dalamnya lubangnya berupa kerucut. Bisa kebayang? Luarnya lengkung, kayak mangkok begitu, tapi dalamnya kerucut. Lubangnya berupa kerucut. Kalau yang tadi, yang sebelumnya tadi, ini adalah bendanya luarnya kerucut, dalamnya lengkung. Kayak trompet, luarnya trompet. Kalau yang barusan ini adalah luarnya lengkung, dalamnya kerucut. Nah, sama, coba. Batasnya tadi ini adalah 0 sampai 1. Kita tadi udah bisa mencarinya. Caranya adalah bahwasanya Y sama dengan Y, gitu ya. Sama dengan Y. Y yang pertama adalah bagian luarnya. Berarti luarnya adalah X kuadrat. Ini bagian dalamnya adalah X. Kan diputar mengelilingi sumbu Y. Berarti X kuadrat dikurangi X sama dengan 0. X-nya dikeluarin, gitu ya. Ini adalah X dikurang 1. Sama dengan 0. Maka di sini X-nya 0. Ini X-nya 1. Lihat, ini diputar mengelilingi sumbu Y. Berarti batas yang diperlukan adalah Y. Ini Y-nya berapa, gitu ya. Ini Y-nya berapa. Maka saat X-nya 0, Y-nya berapa? Nah, substitusi ke salah satu kurva. Y sama dengan X. Kan? Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 0. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya 1. Nah, berarti ini adalah batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 1. Maka kita sudah bisa menghitung volume benda putar yang terjadi. Lihat, volume sama dengan Pi integral dari 0 sampai 1. Lihat, bagian luar itu adalah yang ini. Berarti ini adalah X1-nya. Ini adalah X1. Berarti X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. dy, maaf. Terhadap Y, dy. Maka lihat ini Pi 0 sampai 1. X1 kuadrat. Lihat baik-baik. Ini X1 kuadrat. Nah, sudah jadi. X1 kuadrat sama dengan Y. X1 kuadrat sama dengan Y. Sekarang X2 kuadrat, kalau ini dikuadratin, berarti ini sama dengan kuadrat juga. Berarti ini adalah Y kuadrat. dy. Nah, maka tinggal mengintegralkan seperti biasa. Berarti Pi integral Y adalah setengah Y kuadrat. Integral Y kuadrat sepertiga Y pangkat 3. Dari 0 sampai 1. Substitusi batas atas berarti Pi, gitu ya. Integral masukkan sini berarti setengah, gitu ya. Ini sepertiga dikurangi 0 dimasukkan. 0 dikurang 0. Maka setengah dikurangi sepertiga dikurangi 0, kita hitung setengah dikurangi sepertiga. SD saja, berarti ini per 6, berarti ini 3, ini 2. 3 dikurangi 2, berarti 1. Hasilnya adalah 1/6 Pi satuan volume. Demikian. Oke, contoh-contoh dari integral volume. Maka selesai sudah sesi integral kelas 11 IPA. Mohon bersiap untuk PUP 3 dan mungkin ada yang belum siap perlu remedial barisan, limit, turunan, dan nanti menyusul mungkin ada yang remedial PUP 3. PUP 3 kita akan
menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan integral. Tolong diulang lagi video-videonya yang pernah saya share untuk pemahaman lebih lanjut tentang integral. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.